Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Putra Pratama dengan NIM 26021110013 dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi mengenai mazhab-mazhab fikih, di mana yang menjadi bahasan adalah mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Kemudian ada 4 pokok bahasan yang akan saya presentasikan. Yakni yang pertama, sejarah adanya mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Yang kedua, definisi atau apa pengertian dari mazhab Sunni dan Syi'i tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan mendasar ajaran dari mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Dan yang keempat yaitu perkembangan mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Tapi sebelum kita memasuki pokok bahasan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang bagaimana kita harus mempelajari mazhab Sunni dan mazhab Syi'i ini. Dalam beragama, tentunya seseorang harus memiliki dasar pemahaman dari apa yang ia anut atau percayai. Hal itu penting karena jika seseorang tidak memiliki landasan dalam beragama, maka ia akan mudah goyah dan salah arah dalam menjalankan syariat-syariat agama. Dasar atau jalan yang dilewati seseorang untuk memilih dan menentukan hukum syariat disebut dengan mazhab. Penting bagi kita untuk mengkaji mulai dari segi sejarah, definisi, ajaran, hingga perkembangan kedua mazhab atau aliran tersebut agar kita dapat memahami kemudian menentukan mazhab yang sesuai sehingga kita selamat dari kekeliruan pemahaman dan jauh dari ketersesatan dalam berilmu. Baik, langsung kita memasuki pada pokok bahasan pertama, yaitu sejarah adanya mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Yang pertama, sejarah adanya mazhab Sunni. Sebelumnya, mazhab dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi 2 aliran. Yang pertama, mazhab yang beraliran politik, yang terdiri dari Syiah atau Syi'i dan Khawarij. Kemudian yang kedua, mazhab yang beraliran teologi. Ini ada 3, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Dahulu, golongan teologi Mu'tazilah merupakan mazhab yang paling menarik bagi intelijensi atau kaum pemikir di kalangan kerajaan atau dinasti Islam saat itu. Bahkan sampai dijadikan mazhab resmi kerajaan. Karena telah menjadi aliran resmi dari kerajaan atau pemerintah, kaum Mu'tazilah ini tiba-tiba mulai bersikap semena-mena atau menyiarkan ajaran mereka secara paksa. Terutama paham mereka bahwa Al-Quran bersifat makhluk, yang dalam artian kekal dan tidak diciptakan. Sejak saat itu pun paham Mu'tazilah ini merosot akibat banyaknya tantangan, terutama dari golongan Hambali. Pengikut Hambali akhirnya pun mengambil bentuk mazhab teologi baru yang bertumpu pada sunnah atau tradisi yang kemudian dikenal sebagai aliran tradisional dengan sebutan mazhab teologi Asy'ariyah yang dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan Ahlus Sunnah atau Sunni. Lalu berikutnya sejarah adanya mazhab Syi'i atau Syiah ini. Jadi Syiah ini adalah kelompok yang mendasarkan paham keagamaan pada Ali bin Abu Thalib dan keturunannya atau Ahlul Bait. Maka cikal bakal kemunculan kelompok Syiah sudah ada sejak kepemimpinan Islam pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian kemunculan kelompok Syiah ini dipicu oleh perbedaan pandangan
di kalangan para sahabat Nabi dengan ahlul bait atau keluarga Nabi tentang siapa yang menggantikan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Setelah wafat Khalifah Utsman bin Affan, Sayyidina Ali akhirnya eh, dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin dan kaum muhajirin. Tapi terdapat beberapa sahabat yang menolak. Akhirnya berkecamuklah perang yang mengakibatkan sahabat yang menolak Ali ini gugur. Di sisi lain, Muawiyah mendesak Ali untuk mengusut tuntas kasus wafatnya Khalifah Utsman. Muawiyah pun memberontak yang akhirnya menimbulkan perang dan memecah kaum muslimin saat itu menjadi beberapa golongan, dan salah satu golongan tersebut adalah golongan Syiah atau Syi'i. Setelah kita mengetahui sejarahnya, kemudian kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu definisi ataupun pengertian dari mazhab Sunni dan Syi'i tersebut. Jadi mazhab Sunni biasa disebut juga dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahlu artinya pengikut, sunnah artinya torikot atau jalan, dan wajamaah sekumpulan orang. Dalam istilah berarti mazhab Sunni ini adalah sebuah aliran pemikiran yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunnah, yaitu sebuah jalan keagamaan yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ajarannya merupakan pengembangan dari dasar pemikiran yang telah dirumuskan sejak periode sahabat dan tabi'in, yaitu pemikiran keagamaan yang menjadi hadis sebagai rujukan utamanya setelah Al-Quran. Lalu yang kedua yaitu mazhab Syiah atau mazhab Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti menyiarkan atau menyebarkan. Bisa disebut dengan firqah. Lafaz Syiah ini berarti golongan. Kalimat ini digunakan untuk satu orang, dua orang, atau banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Syiah dapat juga berarti pengikut, partai, kelompok, perkampungan, atau partisan, atau dalam pengertian yang lebih singkat, Syiah berarti pendukung. Jadi Syiah adalah suatu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pokok bahasan yang ketiga, setelah kita mengetahui sejarah kemudian definisi, kita harus mengetahui ajaran ataupun perbedaan ajaran dari mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Perbedaan penyebutan, jadi yang pertama yaitu perbedaan penyebutan rukun iman dan Islam. Jika di Sunni, rukun iman disebut Arkanul Iman dan rukun Islam disebut dengan Arkanul Islam. Di Syiah atau Syi'i disebut dengan rukun iman atau Furu' ad-Din, sedangkan rukun Islamnya disebut dengan Usul ad-Din. Perbedaan antara Sunni dan Syiah hanya istilah dengan makna yang sama. Keimanan kepada Allah dalam mazhab Sunni, dalam mazhab Syiah disebut dengan at-tauhid. Iman kepada Nabi, Rasul, kitab, dan malaikat disebut dengan nubuwah. Iman kepada hari akhir disebut dengan al-mad, sedangkan qada dan qadar diyakini oleh Muslim Syiah sebagai keadilan Allah atau adalah. Yang berbeda dalam rukun iman Usuluddin mazhab Syiah dengan mazhab Sunni adalah imamah, yakni meyakini kepemimpinan dan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ahlul bait. Keyakinan kaum Syiah ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 dan 180, hadis Ghadir Kum, hadis Indar, dan hadis Tsaqalain. Baik, langsung kita memasuki pokok bahasan yang keempat, yakni mengenai perkembangan mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Mazhab Sunni.
perkembangannya ada 4 mazhab besar yang berkembang di kalangan mazhab Sunni, yakni mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Perbedaan yang berada pada setiap mazhab tersebut tidak bersifat fundamental atau mendasar. Perbedaan mazhab bukan pada hal akidah atau pokok keimanan, tapi semakin kepada tata cara atau kelola cara beribadah. Lalu untuk mazhab Syi'i, perkembangannya dewasa ini, kelompok-kelompok Syiah yang berada di dunia seperti Iran, Irak, Suriah, dan negara Islam lainnya adalah golongan yang membawa nama Syiah Imamiyah. Lalu pada masa berikutnya, kelompok Syiah Imamiyah ini menjadi Imamah Isna Asyariyah, juga disebut dengan Syiah Ja'fariyah. Selain kelompok Syiah Ja'fariyah ini, terdapat kelompok Syiah Isna Asyariyah lain, yaitu kelompok Syiah Ismailiyah. Lalu pada masa kekinian, penganut mazhab Syiah Imamiyah secara umum menempati daerah-daerah Irak, Iran, Suriah, Libanon, dan beberapa negara lainnya. Hampir setengah penganutnya berada di Iran dan Irak. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah kita mengetahui sejarah, kemudian definisi, kemudian lalu ajaran, dan yang terakhir yaitu perkembangan mazhab Sunni dan Syiah pada saat ini, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Sunni dan Syi'i atau Syiah merupakan dua aliran atau mazhab terbesar yang terbentuk karena adanya ikhtilaf atau perbedaan para ulama, baik dalam masalah furu ataupun dalam masalah ubudiyah. Lalu yang kedua, Sunni merupakan mazhab yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni golongan yang mengikuti dan menjalankan ajaran Rasulullah SAW, sedangkan Syiah merupakan mazhab yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pilihan Nabi Muhammad SAW. Lalu perbedaan dasar antara mazhab Sunni dan Syi'i adalah terletak pada khilafah kepemimpinan dan juga masalah kepercayaan atau tauhid. Lalu yang terakhir, yakni baik mazhab Sunni dan Syiah sama-sama mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.